Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Isra Oktavianto di acara Bincang-Bincang KPI. Nah, kali ini kita kedatangan mahasiswa KPI yang kali ini akan membahas seputar dunia KPI di Wali Songo Semarang. Nah, kali ini kita kedatangan ada Mbak Karmiliati, salah satu mahasiswa dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Halo Mbak Mila. Halo Isro, hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Karmiliati. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sekarang saya di semester 8. Oke, Mbak Mila. Nah, gimana nih? Kita langsung dalam topik pembahasan aja ya, karena teman-teman di luar sana mungkin sudah kepo. Apa sih KPI itu? Apa sih Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, terutamanya di UIN Wali Songo Semarang kali ini? Nah, menurut Mbak Mila, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam itu seperti apa sih gambarannya? Ini kan udah mau 4 tahun ya di UIN Wali Songo Semarang. Jadi di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, menurut saya KPI di UIN Wali Songo itu sudah bagus. Apalagi dosen-dosennya terkait dengan teori-teorinya. Hanya saja di UIN Wali Songo itu masih kurang tentang fasilitas seperti itu. Jadi banyak mahasiswa yang punya skill tapi tidak didukung oleh fasilitas yang ada di kampus. Jadi kebanyakan mahasiswa itu mencari kesibukan atau mencari kegiatan praktek di luar kampus sehingga mereka bawa ke dalam kampus kayak gitu. Itu gonjang-ganjingnya mahasiswa ya, itu Ya, mungkin sudah biasa sekali. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, kita mulai cerita lebih panjang lagi. Kenapa Mbak Mila mengambil Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan juga di UIN Wali Songo Semarang gitu? Oke, rada kocak sih sebenarnya karena tertolak oleh SNMPTN waktu Asik. itu disuruh Luar biasa. masuk ke daftar SPAN ya waktu itu. Nah, karena memang di SNMPTN itu juga memilih ilmu komunikasi, jadi apa sih cari kan? Yang sama dengan ilmu komunikasi itu apa? Ternyata komunikasi dan penyiaran Islam, dan adanya di kampus yang akreditasinya A itu termasuk di UIN Wali Songo Semarang. Akhirnya pilihlah di UIN Wali Songo Semarang KPI untuk pilihan pertama, dan pilihan keduanya itu Asik. di UIN Bandung waktu itu. Jadi UIN Wali Songo pilihan pertama ya? Pilihan pertama, jurusan KPI juga pilihan pertama. Luar biasa, UIN Wali Songo Semarang. Kira-kira Mbak Mila ini asli mana toh kok bisa di Semarang gitu loh? Wah, kalau ngomongin asal itu jauh ya teman-teman. Saya dari Nusa Tenggara Barat, jauh itu pun jauh dari banget, Mbak. pulau yang kecil lagi, yaitu Pulau Sumbawa. Jadi kesini itu Semarang itu cuma tahu UIN Wali Songo Semarang. Oh, Semarang ibu kotanya Jawa Tengah. Itu aja sih modalnya waktu itu, nggak ada kenalan, nggak ada kerabat, ambil aja. Membahas di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, saat ini kan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam sudah ada yang namanya konsentrasi. Ya. Nah, dengar-dengar nih konsentrasi yang di Prodi KPI kali ini kan berbeda dengan konsentrasinya Mbak. Ya, angkatan sebelumnya. Nah, Mbak kan angkatan berapa? 2019. Nah, untuk angkatan yang 2020 kan konsentrasinya beda. Nah, menurut Mbak gimana ini peralihan dari konsentrasi ini? Peralihan konsentrasinya bagus ya sebenarnya, karena dari angkatan 2019 itu ada satu pelajaran itu yang namanya public relation, yang sekarang udah jadi konsentrasi kan. Ya. Kalau angkatan 2019 itu konsentrasinya TV dakwah, televisi dakwah, terus penerbitan dakwah dan radio dakwah. Kalau sekarang udah berubah. Peralihannya itu cukup lebih dikonsentrasikan karena sekarang broadcasting jadinya, Ya, radio sama TV lebih signifikan lagi. lebih signifikan, dan prakteknya juga udah ada ya sekarang. Alhamdulillah ada, Nah, walaupun kalau yang masih kemarin itu benar-benar ya minim lah kalau masalah praktek lah, apalagi kalau saya sendiri itu di konsentrasi penerbitan dakwah. Jadi prakteknya waktu itu cuma ya nulis, cuma di lapangan sekali cuma ada tentang kamera. Jadi teknik pengambilan gambar untuk fotojurnalis. Itu aja. Oke, itu pembagian dari konsentrasi, karena itu ada sebuah sedikit perubahan. Mungkin
dan perubahan ini pun bukan semena-mena berubah. Jadi ini perubahan yang insya Allah membawa barokah dan lebih maju lagi gitu ya Mbak. Nah, membahas kita menjadi mahasiswa, kesannya menjadi mahasiswa gimana sih Mbak? Terutama menjadi mahasiswa prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Kesannya gimana itu? Kesannya itu mungkin kan ada naik turun ya, naik itu turun banget. Tapi kalau dari saya pribadi itu kesannya sangat baik. Kesini nggak ketemu siapa-siapa, nggak punya kerabat, nggak punya temen. Ketemu kating-kating KPI waktu itu, sumpah bikin pertama banget ya waktu dulu. Bikin saya tuh berpikir, oh saya nggak salah ambil jurusan nih kayak gitu ya. First impression aja udah bagus udah gitu ya. Bagus gitu, karena waktu itu ditanyain kok bisa ngambil di KPI kayak yang ditanyain Isro ya, bilanglah kayak ya udah asal ambil aja karena nggak keterima di SN. Terus ya benar kamu memasuki apa ya, ada salah satu senior itu yang bilang kamu salah ambil jurusan itu terdampar di jurusan yang tepat kayak gitu. Jadi kamu nggak akan menyesal nih masuk KPI gitu. Wah bener nggak ya ini? Pas dijalanin emang kalau untuk masalah akademiknya memang saya nggak menyesal. Untuk teman-teman di lingkungan KPI juga oke. Cuma di lingkungan lebih ke fakultasnya sih yang kadang pelayanannya yang kurang. Yes. Kalau untuk KPI-nya sendiri jos banget. Ada kurangnya nggak Mbak sebagai mahasiswa di komunikasi dan penyiaran Islam? Kalau bagi saya sendiri kurangnya di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam ya tadi kurang prakteknya. Jadi semoga kalau ini ada perubahan apa namanya ini? Perubahan konsentrasi itu akan menunjang juga, jadi teori imbang juga dengan praktek. Kalau dulu tuh prakteknya bener-bener kurang banget. Ditambah dengan alat-alat, kalau misalnya ada tugas bikin video, bikin film dan sebagainya, mahasiswa tuh bener-bener mandiri, pakai alat sendiri, cari-cari kamera dan sebagainya itu harus sendiri, kurang didukung fasilitas dari kampus. Mantap sekali teman-teman. Nah gini Mbak, boleh gak Mbak Mila ini memberikan saran sama teman-teman di luar sana yang ingin mengambil prodi komunikasi dan penyiaran Islam? Apalagi ini tahun dimana para siswa dan siswi ini waktunya mereka untuk melanjutkan jenjang pendidikan mereka ke bangku perkuliahan, dan sekarang sudah ada beberapa pembukaan jalur masuk dalam kampus gitu. Iya. Ada saran nggak itu? Ada nih. Buat teman-teman di luar sana yang mau masuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam khususnya di UIN Wali Songo Semarang, kalian tidak usah ragu, kalian akan terdampar di jurusan yang tepat walaupun kalian salah pilih. Ataupun itu dijadikan pilihan kedua ya. Kalian masuk ke sini itu kalian tidak akan menyesal karena dosen-dosennya juga tuh kalau ngajar enak ya. Untuk saya yang mendapat dosen-dosen, alhamdulillah semua dosen yang mengajar saya itu enak semua, baik di teori maupun di praktek. Walaupun sedikit sekali tadi prakteknya hanya 1-2 dan prakteknya itu saja sesuai dengan konsentrasi. Teman-teman tidak akan menyesal masuk di sini karena banyak sekali ilmu yang bisa didapatkan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan jurusan komunikasi penyiaran Islam yang bisa kalian lakukan di UIN Wali Songo Semarang, meskipun nggak di jurusan KPI. Jadi mahasiswa harus pintar-pintar aja sih nanti. Asik, intinya di luar ekspektasi gitu ya, di luar ekspektasi, coba aja dulu. Nah terakhir nih Mbak, pertanyaan terakhir, katanya nih dengar-dengar kalau orang-orang pada masuk kuliah nih, kalau kalian kuliah jangan lupa untuk berorganisasi. Asik, katanya seperti itu, karena kalau kalian hanya kuliah pulang ya mahasiswa kupu-kupu ya, kupu-kupu. Kalian mau dapat apa gitu. Nah karena ini dengar-dengar juga Mbak Mila katanya sempat kemarin itu ikut organisasi, beberapa organisasi. Betul. Nah menurut Mbak Mila, apakah kita itu penting berorganisasi di kampus? Kita itu apakah harus ikut organisasi di kampus, dan bagaimana kalau kita ikut organisasi di kampus memanage waktunya? Karena kan nggak mungkin kita sedang kuliah ujuk-ujuk tiba-tiba ada rapat biasanya seperti itu. Gimana memanage waktunya gitu? Oke, jadi buat teman-teman tips ya, buat teman-teman yang ingin kuliah dan berorganisasi, kalian harus ikut organisasi. Karena saya juga ikut organisasi, dari saya maba saya ikut organisasi.
Alhamdulillah dari maba sampai saya semester 8 ini saya baru demis kemarin di 2 organisasi besar di fakultas dan di jurusan. Kalau kalian gak ikut organisasi, kalian tidak akan berani tampil di depan umum. Asik. Saya bisa berada di sini menjadi narasumber itu karena relasi dari teman-teman, karena saya pernah ikut organisasi. Kalau saya jadi mahasiswa kupu-kupu nggak mungkin teman-teman apalagi Isra mengenal saya. Asik. Gitu. Untuk memanage waktu itu tergantung dari diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita termasuk orang yang malas, kita harus memasang start duluan. Kita harus menyiapkan apa-apa saja yang menjadi kewajiban kita ya duluan. Kita harus curi start duluan dari teman-teman kita. Ketika kita udah curi start, teman-teman kita baru start, kita udah tinggal leha-leha aja karena kita udah selesai. Seperti itu. Jadi kalau ada orang yang bilang jadi anak organisasi itu nggak bagus, tergantung dari diri kita sendiri. Ada yang memang orang ikut organisasi ujung-ujungnya dia nggak lanjut kuliah, ada. Kembali lagi ke diri pribadi. Saya ikut organisasi, saya berani tampil di depan kelas, saya menjadi yang apa-apa aja tuh dosen, oh ayo Karmiliati maju, oh ayo kamu aja yang Primadona ya, yang di depan, kamu aja yang jadi moderator. Itu semua keberanian karena saya dapat dari organisasi. Asik. Gitu Kalau kok. nggak ikut organisasi nggak bisa dapat. Kebetulan organisasi itu. Jadi nggak ada yang namanya organisasi itu salah. Nggak ada. Yang salah itu cuma Diri ya, kita sendiri, gimana orang-orangnya kita cara, aja, iya, gimana. orang-orangnya aja, Ya, jangan betul, menyalahkan betul. organisasinya. Oke, karena saya juga ikut organisasi ya, saya juga pelakunya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Mila. Kali ini bincang-bincang di seputar KPI atau Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dicukupkan dulu ya Mbak ya. Oke. Mungkin next time kita akan membahas lebih dalam lagi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Wali Songo Semarang dengan orang-orang yang sangat hebat lagi. Seperti itu kawan. Mungkin ada closing statement Mbak? Sedikit ya dari saya, karena sebentar lagi mahasiswa baru banyak yang berdatangan. Kalian boleh ikut organisasi, tapi organisasinya juga kalian harus pilih sesuai dengan skill kalian. Kalau kalian masuk organisasi, kalau kalian masuk di jurusan KPI, ambillah organisasi yang sesuai dengan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, seperti itu, agar tidak tumpang tindih antara pelajaran yang kita dapat di luar dan teori yang kita dapat. Asik, mantap sekali Mbak Mila ini, luar biasa. Senior saya ini salah satunya, asik. Oke teman-teman, mungkin kita cukupkan dulu percakapan kita kali ini di seputar KPI. Next time kita kembali lagi dengan kejutan-kejutan luar biasa lagi dari teman-teman KPI terutamanya. Oke, see you next time, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.